Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sobat Rohani dalam program terbaru yaitu Menatap, Mengetahui Fakta Alkitab. Alkitab menggemakan kehidupan manusia. Alkitab penuh dengan pengajaran yang luhur. Terkadang memberikan gambaran menyedihkan. Terkadang juga bisa memberikan gambaran yang lucu mengenai kehidupan manusia. Alkitab dapat menyebabkan orang menangis, juga tertawa, atau merasa ditolak dan dipuji. Dalam menyelidiki tokoh-tokoh dan cerita-cerita Alkitab, bukanlah sebuah hal yang salah. Bahkan, saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai isinya, paling tidak hal tersebut dapat memberikan hiburan dan pengetahuan yang membangun untuk kita pelajari dengan seksama. Berikut ini adalah fakta Alkitab, orang-orang yang tidak berpakaian. Mari kita temukan faktanya. Adam dan Hawa. Dalam kepercayaan agama Kristen, Adam dan Hawa adalah kedua sosok yang diyakini sebagai pasangan manusia pertama di dunia ini. Adam dan Hawa, mereka telanjang namun tidak merasa malu karena mereka memakai pakaian kemuliaan yang Allah berikan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Namun, karena Adam dan Hawa mendurhaka, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan semenjak saat itu, mereka menjadi fana, mengalami kesusahan, sakit penyakit, bahkan kematian jasmani. Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah terbaring telanjang dalam keadaan mabuk di dalam kemahnya setelah ia meminum anggur. Peristiwa tersebut menyebabkan anak laki-lakinya merasa terganggu, sehingga sambil berjalan mundur, mereka masuk ke dalam kemah dan menutupi tubuh ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, maka Nuh mengutuk Ham, sebab ia melihat aurat ayahnya tapi tidak menutupinya, namun justru menceritakan hal tersebut kepada kedua saudaranya. Raja Saul. Raja Saul adalah raja Israel yang pernah kepenuhan seperti nabi. Lalu Saul menanggalkan pakaiannya dan tergeletak dengan telanjang sehari semalam. Peristiwa rebahnya Raja Saul dalam narasi tersebut merupakan salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menghalangi dan juga menggagalkan rencana jahat Raja Saul untuk membunuh Daud. Maka di bagian selanjutnya tercatat bahwa ketika Daud mengetahui Saul telah rebah atau tidak sadarkan diri, maka Daud lari dari Nayot dan pergi kepada Yonatan. Raja Daud. Raja Daud membuat malu istrinya karena menelanjangi dirinya sendiri sambil menari-nari kegirangan. Mikal merasa bahwa Daud telah melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang raja Israel. Menelanjangi berarti bahwa Daud telah menanggalkan jubah raja dan tampak dengan jubah biasa seperti yang dipakai seorang budak. Para tawanan. Tawanan adalah orang yang ditangkap dan ditahan oleh musuh atau lawan. Pada waktu peperangan, para tawanan sering dipermalukan dengan cara ditelanjangi. Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang pernah berjalan telanjang selama 3 tahun. Yesaya diperintahkan untuk tampil tanpa pakaian luar selama 3 tahun sebagai sebuah tanda atau perumpamaan tentang apa yang akan terjadi pada Mesir dan Ethiopia ketika Asyur menawan mereka. Pesan ini juga bertujuan memperingatkan Yehuda untuk tidak mengandalkan persekutuan dengan Mesir, tetapi sebaliknya agar memandang kepada Tuhan Allah mereka. Ohola dan Oholiba. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel tentang figur perempuan sebagai lambang yang melakukan dosa seksual dan dibiarkan dalam keadaan telanjang. Pasal ini menggambarkan umat Israel sebagai 2 perempuan bersaudara. Ohola menggambarkan Samaria, mewakili kerajaan utara Israel. Sedangkan Oholiba menggambarkan Yerusalem,
mewakili kerajaan selatan Yehuda. Yehezkiel melukiskan mereka sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzina secara rohani karena bersundal dengan bangsa lain. Nabi Mika. Nabi Mika berjalan telanjang sebagai suatu cara untuk meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Mika berduka bukan karena masalah pribadi, melainkan karena melihat kondisi umat Allah yang terus berdosa terhadap Allah dan sedang menuju kepada kebinasaan dan kemusnahan mereka sendiri. Dia mengungkapkan kesedihannya dengan cara yang lazim pada masa itu, yaitu tidak memakai alas kaki, melepaskan jubah bagian atas, dan berseru dengan suara yang keras. Seorang muda. Peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani saat peristiwa penangkapan Yesus. Seorang muda pengikut Yesus pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Orang muda tersebut berusaha menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang hendak menangkapnya dengan melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Simon Petrus. Petrus adalah seorang pekerja keras. Bahkan karena sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari, sampai Petrus tidak berpakaian ketika dilihat Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itulah fakta Alkitab tentang orang-orang yang tidak berpakaian, versi Sobat Rohani. Bila kalian dapat informasi yang terbaru dan menarik seputar fakta Alkitab, jangan lupa like, share, dan subscribe video berikut ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. God bless.